Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Maka hadirin semulakan, kita ketahui bahwa kunci daripada ilmu ma'rifat itu ada pada musyahadah. Jadi kunci-kunci semua para pejalan salik harus wajib melewati daripada musyahadah itu. Musyahadah itu memandang, menyaksikan. Jadi tahap musyahadah ini adalah modal yang paling utama, kunci yang paling utama untuk duduk di kedudukan ma'rifat. Artinya kedudukan ma'rifat itu, duduknya itu ada pada maqam baqobillah. Tapi kalau kepahaman yang masih setengah-setengah tentang ilmu ma'rifat, duduk yang setengah-setengah, itu baru di fana. Itu kalau bagi orang awam makom fana itu sudah sangat luar biasa. Tapi bagi khawasul khawas, bagi makom khawasul khawas, itu makom fana itu masih pernah lupa sadar Allah. Maka makom khawasul khawas itu makom bako. Kalau makom khawas itu makom fana. Kalau makom awam atau makom orang umum itu makom muraqabah, mukasyafah, musyahadah, itu termasuk. Jadi kalau di tingkatan makom khawas atau khas itu makomnya fana. Kalau makom khawasul khawas itu baqobillah. Jadi sadarnya itu, fananya itu tidak pernah lupa sedetik pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci ma'rifatullah adalah dengan bermusyahadah terlebih dahulu, modal utama untuk mencapai kepada fana fillah, kemudian ke baqobillah. Jadi kunci orang-orang pejalan spiritual itu jangan sampai hilang pandangannya ataupun terfokus pandangannya kepada makhluk-makhluk yang berbentuk-bentuk itu. Artinya seorang salik harus dulu menaiki tangga, yang dimana tangga musyahadah itu harus mi'rad, harus duduk di akunya Allah, harus duduk untuk jadi rasa Allah, jadi akunya Allah, bukan akunya si diri kita. Diri kita yang mana? Yang diadakan yang nafs. Nafs itu cenderung kepada jasmania. Jasmania cenderung kepada hal-hal yang duniawi. Minta motor, minta rumah, minta ini dan itu sebagainya. Nah, itulah yang ingin disandarkan, diisbatkan kepada akunya zat yang bernama Allah. Harus sampai ke situ. Maka pesawat tuh harus sampai kepada kepangkalan yang paling ujung. Jangan singgah di terminal. Terminal itu A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Harus sampai selesai, sampai ke pangkalannya. Jangan setengah-setengah. Artinya jangan hanya keakuan jasadnya, jangan hanya keakuan hatinya, jangan hanya keakuan nyawanya, jangan hanya keakuan daripada rahasianya saja. Memang keakuan itu disimpan di keakuan rahasia yang bernama zat Allah. Namun diteruskan lagi, cukup diyakini, isbatul yakin bahwa akunya zat, akunya rahasia itu tiada lain daripada diri sebenar-benar dirinya Allah itu. Artinya yang punya nama kunhizat itu, Rabbul Izzati itu tiada lain daripada aku. Maka harus sampai ke situ. Tapi bagaimana kita mau sampai sementara kita ini sering lupa? Ini syariatnya ya, kita sering lupa memandang daripada zat Allah. Kenapa harus memandang zat Allah? Kita memandang yang berbentuk itu, alam semesta itu, kita hancurkan jadikan af'al. Ya, itu langkah terakhir dan langkah awal. Kecuali kalau sudah mi'rad ke maharuang, duduk di akunya maharuang, duduk di akunya Allah, duduk di akunya maha suci, baru penyaksiannya ke af'al.
Tapi kalau belum duduk di Maha Suci, belum paham duduknya akunya Maha Suci, maka dia itu terus-terus di akunya Rasulullah, akunya Nur Muhammad, yang batin, yang nyawa itu menyaksikan Sang Maha Suci yang meliputi segala sesuatu luar dan dalam. Dimanapun engkau hadapkan wajahmu itu, di situ ada zat Allah. Rasulullah memandang Allah sampai betul-betul habis Rasulullah, fana Rasulullah, tenggelam Rasulullah, gaib Rasulullah, yang ada hanya Allah. Karena Rasulullah adalah rasa Allah, Rasulullah adalah rahasia Allah, Rasulullah yang nyawa yang dimaksud tuh, yang hembusan Ahmad itu. Jangan sampai salah paham kita menjisimkan Tuhan. Wow, jangan. Tidak seperti itu. Jadi kuncinya adalah musyahadah. Kunci musyahadah adalah memandang, melihat, menyaksikan, pandang memandang. Jadi untuk pertama kali, kalau di jalur af'al, di jalur tauhid, af'al dulu, naik ke asma, naik ke sifat, naik ke zat, baru diyakini tiada lain daripada akunya Tuhan yang sebenarnya. Baru sudah disimpan di akunya di situ, baru penyaksian tanazul kepada af'al. Begitu. Kalau di Nur Muhammad, kita keakuannya Rasulullah dulu, lebur dulu kepada keakuannya Rasulullah. Baru keakuannya Rasulullah memandang zat Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Baru kalau sudah fana Rasulullah, habis Rasulullah, akunya kita yang tadi akunya Rasulullah, akunya Allah di situ. Baru akunya Allah memandang tanazul lagi kepada akunya Rasulullah, sempurna di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, naik mi'raj, tarakki, kemudian tanazulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak ada sesuatu yang ada, tidak ada yang ada hanya Allah. Tidak ada segala sesuatu, tidak ada. Tidak ada segala sesuatu, yang ada hanya Allah. Segala sesuatu adalah Allah. Maha segala sesuatu. Af'alnya, asmanya, sifatnya, zatnya, itu nur Tuhan. Nah, Tuhannya yang sebenar-benar diri Allah Ta'ala itu, yang tidak bisa disebut apapun itu, itu juga tiada lain daripada akunya zat, sifat, asma, dan af'al. Cuma jangan katakan, jangan disebut, diam, dirahasiakan. Maka itu tadi ya, kunci. Kalau kunci daripada jannah, al-miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu kan ada di Maulid Al-Barzanji juga. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Itu kunci daripada jannah. Jannah di sini adalah pertemuan, keindahan, kenikmatan yang bertemu dengan Allah. Itu jannah. Maka jannah itu banyak ya, banyak. Ada jannah, ada surga yang di dalamnya itu hanya Allah saja. Hanya memandang Allah saja. Tidak ada perbendaraan seperti bidadari di situ, tidak ada apa-apa di situ. Hanya secara syariat ya, hanya diri dengan Allah. Tapi diri itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Begitu nah. Artinya di maha ruang itu tidak ada apapun di situ. Tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada istilah bidadarinya, tidak ada sungai-sungai susunya. Ada surga yang begitu. Itu surga yang paling tertinggi sebenarnya. Itulah surga para nabi, para rasul. Namun para nabi, para rasul bisa turun kepada surga mana yang mereka maui. Nah itu kalau bahasa ilmu syariatnya ya, ilmu syariat. Maka kita tidak terlalu banyak membahas tentang akhirat dan sebagainya. Karena itu sensitif, terutama tentang alam barzah, alam ini dan sebagainya, sensitif. Jalani yang sekarang. Apa tugasnya sekarang? Untuk memulangkan amanah, mengakui hak Allah, baru meleburkan diri untuk mengikuti Rasulullah, diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah.
Nah itu saja, jangan terlalu banyak, terlalu paham ini, paham itu, nanti terlalu banyak. Allah itu tidak butuh ilmumu. Memang orang tidak punya ilmu. Jangan kau bawa ilmu kepada Allah. Jangan kau bawa punya kepunyaan rasa kemakrifatanmu kepada Allah. Jangan, tidak bisa. Harus Rasulullah sendiri yang sampai kepada Allah, diri Rasulullah. Maka kuncinya di situ tadi, musyahadahkan, jadikan akumu itu tadi, akunya jasad, akunya nafsu itu kepada akunya nyawa, akunya Rasulullah. Baru kau pandang itu maha suci di dalam yang di luar meliputi itu. Pandang terus sampai akunya Rasulullah lebur, yang ada hanya maha suci semata-mata. Baru diyakini di atasnya Rabbul Izzati. Baru tanazzul, penyaksiannya tanazzul kepada yang bernampak-nampak itu, alam semesta, bayangan daripada Nur Ahmad, bayangan daripada wujud sifatullah, bayangan dari wujud Allah. Wujud Allah itu kan Rasulullah. Bayangan Rasulullah, bayangan wujudnya adalah alam semesta. Jadi alam semesta, bentuk-bentuk dan segala bentukannya itu tidak lagi dipandang alam semesta, tapi dipandang tiada lain daripada dijadikannya daripada Nur Ahmad, Nur Muhammad Rasulullah. Seperti itu pandangannya kalau tingkatan setelah mengalami Mi'raj, baru meletakkan keakuannya di akunnya Allah begitu. Maka kalau sudah begitu, tinggal mendirikan sholat, keakuannya Allah, berzikir, keakuannya Allah, berbaring, keakuannya Allah, memandang Rasulullah, begitu terus. Tapi kalau belum ke sana, ya belum duduk di akunya Allah, akunya Rasulullah dulu. Pandang terus Allah, pandang terus Maha Ruangi, yang Maha Suci, yang meliputi segala sesuatu. Ibarat ikan di lautan yang paling luas, pandang terus lautan itu. Di dalam diri ikan ada lautan, di luar diri ikan ada lautan, pandang terus lautan itu sampai betul-betul hilang rasa-rasa ikan itu, hilang rasa-rasa nyawa ikan itu, hilang rasa-rasanya itu. Yang ada hanya air semata-mata yang sangat luas, tidak terbatas. Nah, baru duduk di situ akunya. Setelah di situ, jangan di situ terus. Orang itu kalau naik di puncak gunung harus turun. Penyaksiannya yang turun, af'al kepada Rasulullah lagi, gitu. Karena kenapa kok harus turun penyaksiannya, Bang? Aku ini, kata Allah, perbendaraan yang tersembunyi. Aku mencipta, aku suka dikenal, maka ku tajallikan diriku, rahasia diriku daripada diriku juga. Ingin melihat diriku di luar daripada diriku. Artinya diriku sendiri yang melihat diriku, diriku sendiri yang memuji diriku. Alangkah indahnya insan itu yang ku cari. Alangkah bodohnya insan itu yang tidak mencari. Alangkah indahnya yang mencari itulah yang dicari. Yang mencari itulah yang dicari. Yang menyebut itulah yang disebut. Yang memuji itulah yang dipuji. Ini berbicara masalah zauk, tingkatan zauk, rasa di dalam kesadaran rahasia. Bukan ilmu kalam. Bukan ilmu kalam. Ini kan dalam pembelajaran. Pembelajaran. Makanya ketika ada pengalaman-pengalaman zauk yang luar biasa di situ, hilang akuannya makhluk, nah itu jangan sembarang diceritakan, nanti ceplas-ceplos, hati-hati. Nanti orang-orang salah paham karena bab zauk, bab zaukiyah, bab rasa yang di dalam kesadaran itu hanya bahasa itu hanya engkau yang paham. Untuk membahasakannya kepada ilmu kalam, ilmu huruf, ilmu apapun itu sulit untuk dicerna oleh manusia-manusia lainnya. Karena itu adalah ilham buat dirimu. Tuh. Nah, jadi mungkin begitu saudara-saudara, tetap istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pahamkan dalam perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.